Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ardiansa dengan NIM A1C4 19087 dari kelas reguler B 2019. Di sini dalam memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen dalam mata kuliah keanekaragaman hayati, yaitu dalam pembuatan video, di mana saya akan membuat video tentang keanekaragaman tumbuhan yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit. Nah, kira-kira tanaman apa saja yang ada di sekitar ini? Mari kita lihat. Nah, sebelum lebih jauh, sebaiknya terlebih dahulu kita mengenal dulu apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit atau Elaeis guinensis merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati. Kelapa sawit ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, di mana minyak sawit dan minyak inti sawit umumnya digunakan untuk industri pangan dan non-pangan. Misalnya pada industri pangan, minyak sawit digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng, margarin. Lalu pada industri non-pangan, biasanya menggunakan minyak sawit sebagai bahan pembuatan sabun, deterjen, bahan bakar mesin diesel, dan kosmetik melalui proses hidrolisis. Yang pertama ada sendodo atau senggani, di mana tanaman ini merupakan salah satu jenis gulma yang bermanfaat, di mana buah, bunga, dan daun pada tumbuhan ini dimanfaatkan untuk obat dan pewarna alami makanan. Batangnya berkayu berwarna coklat, tegak setinggi 1-5 meter, helai daun berwarna hijau berbentuk seperti bulat telur. Senggani dapat ditemukan tumbuh di wilayah tropis termasuk Indonesia. Selanjutnya ada senduduk bulu. Tanaman ini termasuk ke dalam tanaman invasif paling buruk di dunia, dan sifatnya menyebar dengan cepat dan lebih melimpah di luar daerah asalnya. Tanaman ini mampu tumbuh setinggi 3 meter bahkan lebih, di mana hampir seluruh batang dan daunnya ditumbuhi oleh rambut halus. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman ini bermanfaat untuk menghentikan pendarahan pada luka dan digunakan sebagai bahan pembuat sabun. Selanjutnya ada pohon sungkai, di mana pohon sungkai dapat tumbuh mencapai ketinggian antara 20 meter hingga 30 meter dengan batang lurus dan berlekuk dangkal, tidak bernair, serta ranting dipenuhi bulu-bulu halus. Pohon ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti untuk bahan bangunan, lantai, furniture, dan daunnya dapat berguna sebagai obat penyakit gigi serta mampu menurunkan demam panas. Tanaman ini dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya ada paku hata, di mana mempunyai ciri merambat ke atas beberapa meter pada tanaman lain dan memiliki rizoma di dalam tanah. Tanaman ini banyak ditemukan di hutan tropis dan menjadi tanaman penciri, sehingga banyak ditemukan di Indonesia. Umumnya, tumbuhan paku hata dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias dalam ruang. Tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri kerajinan anyaman dan juga sebagai obat sengatan binatang dan obat luka lama. Lalu ada pakis rawa, di mana termasuk ke dalam bangsa pakis jati yang terbesar, memiliki ciri-ciri khusus yang terdapat vernasi bergelung, dimorfisme terdapat sporofil dan tropofil. Manfaat tumbuhan ini adalah sebagai tanaman pagar yang menempel dan bisa digunakan sebagai obat-obatan. Selanjutnya ada tanaman daun pusar, di mana batangnya tegak atau melengkung. Sisi-sisinya ditumbuhi rambut halus putih. Daun berbentuk bulat telur dan berambut halus. Tanaman ini memiliki manfaat mengatasi diare, obat cacing pada anak, infeksi kulit, bisul, kram, di mana tanaman ini berasal dari Amerika tropis dan ada di Indonesia sebagai tumbuhan liar. Dan yang terakhir ada paku harupat, di mana paku ini memiliki tinggi sekitar 20-70 cm. Tumbuh baik di tempat yang lembab, misalnya di bebatuan atau pohon yang lembab. Tumbuhan ini berasal dari Australia Utara dan Asia, termasuk di Indonesia. Tumbuhan ini dapat digunakan sebagai tumbuhan hias dan dimanfaatkan sebagai antibakteri, dan rebusan daunnya dapat digunakan untuk mengobati panas, disentri, dan infeksi saluran kemih. Nah, kira-kira itulah tanaman yang dapat saya temukan di perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar rumah saya. Adapun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.